Oke, nah itu secara sekilas pengurusan dari Badan Eksekutif Mahasiswa SMK Subang periode 2020-2021. Nah, lebih lanjutnya tadi yang pertama itu ada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yaitu yang diamanahi oleh saya sendiri Agung Sugi Mulyana dan ditemani oleh teman saya yaitu Kang Galang Maitrianto dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Lalu di BPS 5 STMK Subang juga ada Perdana Menteri yang diamanahkan kepada Kang Perdana Menteri yang diamanahkan kepada Kang Cecep Aldi Putra Bahari Prodi Teknik Informatika 5. Nah, setelah ada Perdana Menteri mungkin ada lebih kayak ke BPH yaitu Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan. Nah, di sini ada dua Sekretaris Jenderal yang diamanahkan kepada Teh Siti Nur Aisyah yang kebetulan berhalangan hadir karena lagi sakit dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Lalu ada Wakil Sekretaris Jenderal yaitu Teh Syifa Nadia dari Teknik Informatika semester 3. Lalu di sini juga ada Menteri Keuangan dan Departemen Menteri Keuangan, yaitu menterinya sendiri dari Prodi Teknik Informatika semester 5 Teh Cinta Aulia yang kebetulan berhalangan hadir juga. Lalu ada Departemen Menteri Keuangan yaitu Teh Alaya Akila dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Nah, di sini ada 8 menteri yaitu tadi Kementerian Keuangan. Nah, di sini ada Kementerian Agama. Lalu lanjut, mungkin nanti pemaparan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Perdana Menteri dan oleh masing-masing setiap menterinya sendiri untuk di kementerian itu ada apa aja, ada proker apa aja, dan ada siapa aja kayak gitu. Mungkin lebih dijelaskan lebih lanjutnya kayak gitu. Nah, ada Menteri Agama, lalu ada Menteri Pendapur, yang dalam kampus, lalu selanjutnya ada Kemenhubus, Kementerian Luar Kampus. Nah, ada Kementerian Riset dan Teknologi. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir Kementerian Sosial dan Budaya. Mungkin bisa dilihat sendiri di slideshow. Nah, ini anggota Badan Eksekutif Mahasiswa SMK Subang periode 2020-2021. Oke, nah di sini saya sedikit menjelaskan mungkin dari tugas dan fungsi dari Sekretaris Jenderal dan Perdana Menteri. Kenapa sih di BPSMK Subang ada Perdana Menteri? Nah, yang pertama mungkin dari Sekretaris Jenderal. Nah, Sekretaris Jenderal fungsinya itu apa? Tugasnya itu apa? Yaitu yang pertama mungkin satu, mengatur semua kegiatan dan jadwal rapat maupun kegiatan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa. Lalu yang kedua, mengurus semua administrasi baik di BPSMK Subang maupun yang di bawahnya seperti HIMA dan UKM, itu semua diurus oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Lalu yang ketiga juga mengatur surat masuk, dan itu administrasi, mengatur kegiatan-kegiatan yang terlaksana seperti rapat kayak gitu, itu diatur atau dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Nah, mungkin Wakil Sekretaris Jenderal sama fungsinya kayak Wakil Presiden Mahasiswa, yaitu menemani atau membantu Presiden Mahasiswa ataupun Sekretaris Jenderal dalam semua kegiatan terkait tupoksinya masing-masing. Nah, lalu ada satu pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa di BPSMK Subang itu ada Perdana Menteri? Nah, kita itu bukan menganut ya, ada dua sistem yang biasanya kan, sistem presidensil atau sistem parlementer, yang mana presidensil itu cuma yang dikepalai oleh presiden dan parlementer itu dikepalai oleh Perdana Menteri. Nah, kita mengambil dua-duanya. Jadi Perdana Menteri itu tugasnya mengatur atau bertanggung jawab atas semua kegiatan ataupun kinerja dari setiap kementerian. Contohnya
ketika ada kementerian mengadakan proker atau misalkan ketika kementerian sedang mungkin ada masalah terkait proker ataupun hal apapun itu bisa ditanggungjawabkan oleh Perdana Menteri. Jadi Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa di SMK Subang itu cuma sekedar menerima laporan dan hasil dari kinerja masing-masing kementerian. Itu mungkin itu dari tugas Perdana Menteri. Jadi ibaratnya kita itu nggak capek kerja gitu. Jadi cuma sekedar melihat, memantau kinerja, apakah kinerja sejak kementerian itu sudah berjalan dengan baik ataupun kurang baik. Nah, itu tugasnya dari Perdana Menteri sendiri kayak gitu. Itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Mungkin terkait nanti kementerian akan dijelaskan fungsinya apa-apa aja, lalu strukturnya apa aja, itu mungkin dijelaskan oleh Perdana Menterinya sendiri terkait kementerian yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa SMK Subang periode 2020-2021. Mungkin sekian dari saya dan wakil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Aldi Putra Bahari. Di sini saya diamanai sebagai Perdana Menteri ya. Sudah dijelaskan tadi kenapa BEM Subang menganut dua sistem pemerintahan. Perdana sistem birokrasi tersendiri dari BEM Subang yaitu kalau tiap kementerian ada masalah ke Perdana Menteri dulu, nanti Menteri dan Perdana Menteri menghadap ke Presma dan Presma. Adapun kementerian di BEM Subang itu ada 8 ya. Yang pertama yaitu Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Nanti tadi ada di Badan Pengurus Harian, menterinya sendiri yaitu ada Teh Cinta dan wakilnya ada Teh Alaya. Selanjutnya yaitu dari Kementerian Agama, tugasnya yaitu yang bergerak di ranah keagamaan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang ada di kampus Tinggi Subang. Nah, kebetulan kan di Tinggi Subang mayoritas agama Islam, jadi kita fokusnya hanya ke agama Islam saja. Adapun menterinya sendiri ada Ahjajan Mahrul, bisa berdiri Ahjajan. Nah, ini menteri dari Kementerian Agama ada Ahjajan Mahrul. Selanjutnya yaitu dari Kementerian Dalam Kampus. Nah, Kementerian Dalam Kampus sama tugasnya kayak Perdana Menteri, cuman dalam lingkup ruang kampus. Nah, dalam ruang lingkup kampus. Nah, adapun menterinya sendiri ada Adriana, boleh berdiri. Nah, tugasnya sama yaitu membantu Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam mengelola dan mengawasi kegiatan yang ada di dalam kampus. Selanjutnya itu dari Kementerian Luar Kampus. Nah, menterinya sendiri ada Kang Ridwan, boleh berdiri Kang Ridwan. Nah, itu menteri dari luar kampus ya, yang menyukseskan acara ini, untuk membuat acara ini, yang berkoordinasi sama BEM biasa. Nah, sama kayak Kementerian Dalam Kampus, namun Kementerian Luar Kampus, tupoksinya ada di luar kampus, jadi penghubung BEM Tinggi Subang dengan kampus-kampus lainnya seperti kampus biasa dan kampus regional Subang lainnya. Next, ada Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, Kementerian Riset Teknologi menterinya ada Kang Rian Zafir Muhammad, boleh berdiri. Nah, itu Kementerian Riset ya. Adapun tugasnya mengelola bidang informasi, teknologi, dan komunikasi BEM Tinggi Subang. Nah, untuk akang-akang yang ingin lebih lanjut boleh kunjungi website bemtinggisubang.com ya. Di situ udah lengkap ya, kayak kementerian, informasi, dan acara-acara untuk kedepannya. Selanjutnya itu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Lingkungan dulu. Nah, Kementerian Lingkungan, menterinya itu ada Chandra, kebetulan Chandranya tidak hadir, jadi diwakili oleh Teh Ipat, boleh berdiri Teh Ipat. Nah, Kementerian itu sendiri yaitu tugasnya mengatur dan mengelola acara kegiatan yang bertujuan untuk
melestarikan lingkungan hidup baik di dalam kampus ataupun terjun langsung ke masyarakat itu sendiri. Selanjutnya. Nah, selanjutnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, menterinya adalah Gerda Gumilar. Nah, tugasnya sendiri yaitu mengelola kegiatan yang menarik minat bakat mahasiswa STEM Subang dalam bidang olahraga khususnya, tapi tidak terfokus kepada bidang olahraga saja, ada kepemudaan-kepemudaan lainnya seperti acara kayak memperingati Sumpah Pemuda atau yang lainnya. Next. Nah, yang terakhir itu dari Kementerian Sosial Budaya, menterinya ada yang Narian, boleh berdiri ya. Nah, tugasnya sama yaitu mengatur dan melestarikan budaya yang sekarang kan budaya Indonesia sudah terkontaminasi atau termasuki budaya-budaya Barat dan budaya Timur, dan menjunjung tinggi nilai sosial seperti kemanusiaan dan lain-lainnya. Mungkin sistem program kerja dan pemaparan struktural akan dijelaskan oleh para menterinya sendiri. Yang pertama yaitu dari Kementerian Agama. Dari Jajang saya persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada AJC yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan sedikit tentang apa aja sih dan siapa saja yang ada di Kementerian Agama di BEM Istimik Subang. Langsung saja, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jajang Mahrul. Saya dari Teknik Informatika semester 5. Kemarin baru beres UAS, insya Allah ke semester 6. Mudah-mudahan. Terus di Kementerian Agama ini kita ada beberapa rekan-rekan saya yang siap membantu, dan kali ini tidak berkesempatan hadir di kampus ini karena mungkin kalau kebanyakan takut desak gitu. Yang pertama ada Departemen Agama. Di bawah menteri itu ada Departemen Agama. Namanya Bima Santosa Septian. Beda kelas doang sama saya. Semesternya masih sama, semester 5. Baru beres UAS juga kemarin. Terus lanjut saja. Di bawah Departemen Agama itu ada kasarnya staf, kawan-kawan saya yang tadi telah membacakan tilawah, Masya Allah, terima kasih. Yaitu staf pertama ada Ahnatar Mosasi, sama juga dari Teknik Informatika karena kita dari Timik. Terus ada Teh Visma Aprilia. Nah, ini dari semester 3 Teknik Informatika. Dan satu lagi ada Asep Ilmi Haitami dari Teknik Informatika semester 3. Di Kemenang sendiri mungkin hanya berapa orang? 5 orang di Kemenang, tapi mudah-mudahan alhamdulillah solid sampai sekarang masih ada 5-5-nya belum terpotong. Di Kemenang sendiri ada beberapa proker yang kita jalankan. Nah, proker ini mungkin secara garis besar dibagi ke dalam 2. Yang pertama itu lingkupnya dari BEM sama kampus. Yang kedua itu lingkupnya sama ada lingkungan luar kampus yang ikut memeriahkan acara proker tersebut. Ada beberapa proker yang kita show up, salah kita. Yang kita show off katanya, yang pertama itu ada proker Nathan. Oh iya, terima kasih ya. Yang pertama itu ada proker Gemar Ramadan. Nah, proker ini menyangkut targetnya itu dari mahasiswa semester 1 sampai semester sekarang berapa? 7 ya?
sampai semester 7 untuk merayakan Gemar Ramadan, dan target selanjutnya itu ada dari Rumah Harapan, mungkin kasarnya Yayasan Yatim Piatu gitu. Nah, jadi di Gemar Ramadan kita memeriahkan di bulan Ramadan itu, karena sebelumnya program Gemar Ramadan ini di tahun sebelumnya belum terlaksana karena ada yang menyerang di tahun sebelumnya. Terus tahun sekarang mudah-mudahan sudah mereda musibah kali ini. Mudah-mudahan Gemar Ramadan, ya mungkin itu aja sih ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan nanti di sesi sharing ya, atau enggak di DM ke Jajang ya. IG-nya M Jajang berarti ya. Terus ada proker yang khusus untuk targetnya itu untuk teman-teman dari BEM sendiri gitu. Nah, jadi proker yang show off kali ini adalah kajian rutin. Nah, gitu ya. Kajian rutin itu targetnya untuk dari anak-anak BEM gitu. Mungkin teknisnya kayak pengajian lagi ya. Kalau kajian rutin kan mungkin pendengar dia eta anak sih tuh kan susah ya. Rotinan siga rotinan lah gitunya rotinan, tapi lamun pandangan pertama mungkin kita mengkaji sebuah tema, tapi bukan seperti itu yang kita laksanakan, tapi seperti pengajian sama ustadz. Pelaksanaannya itu 2 minggu 1 kali, jadi setiap bulan itu ada 4 minggu yang dilaksanakannya 2 kali. Mungkin ada beberapa lagi, kita ada di Kemenag ada 8 proker totalnya ditanyakan. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas mungkin agak sulit kumaha gitunya. Nanti mohon perkenalannya dari teman-teman BEM biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut saja. Rian dan siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Andriana. Saya di sini diamanahi menjabat sebagai Kementerian Dalam Kampus. Sebelum masuk ke proker atau program kerja, alangkah baiknya kita lihat dulu anggota-anggotanya dari Kementerian Dalam Kampus. Nah, ini ada dari Kementerian Dalam Kampus. Yang pertama itu ada Menteri Dalam Kampus, yaitu saya sendiri, Andriana dari Teknik Informatika semester 5, dan Departemen Dalam Kampus yaitu Mela Mailani dari Manajemen Informatika semester 3, dan ada juga dari staf-stafnya. Yang pertama ada Pulwa Korea dari Teknik Informatika semester 3, ada Indriani Putri dari Manajemen Informatika semester 3,
dan juga ada Kang Dika dari Teknik Informatika semester 3. Langsung saja masuk ke program kerja dari Kemenkopus sendiri, yaitu ada masa bimbingan atau mabim, di mana masa bimbingan atau mabim ini yaitu tujuannya membuat karakter mahasiswa baru yang siap dipimpin dan juga siap menjadi pemimpin, dan memberi motivasi bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik antara belajar dan juga berorganisasi. Mungkin tidak banyak dari saya. Selanjutnya dari Kemenkopus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Menteri Luar Kampus Muhammad Ridwan, izinkan saya untuk menjelaskan profil tentang Kementerian Luar Kampus. Jadi teman-teman bisa lihat langsung muka-muka bete dari Kementerian Luar Kampus. Untuk menterinya sendiri saya sendiri, untuk menteri saya sendiri, lalu di departemen A.I. Hidayat yang ada di depan sana, yang sekarang jadi moderator luar biasa. Lalu untuk staf-stafnya ditunggu dulu aja ya, biar kelihatan. Menunggu itu tidak menyenangkan. Nah, untuk staf Kemenkopus yang pertama, yang dari kiri itu Teh Sally Silvianti dari semester 3. Terus staf Kemenkopus juga yang kedua itu A.A. Dadan Permadi. Maupun mau politik ataupun kultur, budaya dan lain sebagainya, itu yang penting kami jadi gitu sih, sudah intinya maaf ya, intinya isu-isu yang ada di masyarakat yang memang itu berkaitan dengan mahasiswa gitu, yang dimana mahasiswa bisa melebur di situ, juga bisa membantu dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu mungkin penjelasannya dari program kerja pengawalan sosial dari Kementerian Luar Kampus. Cukup. Baik, saya lanjutkan kepada saya berikan Kementerian Riset dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk aja nggak apa-apa. Apa berdiri? Kakinya gemetar. Gak apa-apa ya, duduk aja ya. Ya nggak apa-apa lah, daripada pingsan nanti. Perkenalkan, saya Yan Safirman Muhammad sebagai Menteri Ristek WTI semester 5. Terus ada departemennya Aliansa, namanya sama tapi bukan adik kakak ya, beda jauh. Nah, itu departemennya yang lagi jadi OP. Selanjutnya ada stafnya. Nah, ada 3. Yang pertama itu saya Pudin, Riris Wisnawati, sama Rizwan. Semuanya semester 3, anak TI sama anak MI, anak MIKA. Nah, Ristek sendiri itu di sini apa ya, kayak kan TI dan informatika tadi kan berhubungan dengan dunia teknologi, informasi dan teknologi. Nah, di sini itu fokusnya lebih ke pembinaan mahasiswa baru yang kayak belum tahu web, yang kayak gitu, terus ngurus-ngurus IG, ngurus-ngurus media sosial BEM kayak gitu. Nah, kayak IG itu dipegang sama Ristek. Selanjutnya kayak akun YouTube gitu. Nah, terus alhamdulillah minggu kemarin BEM itu baru ngeluncurin website BEM Streaming Subang. Bisa dilihat di. Nah, ini tuh website BEM Streaming Subang yang isinya itu di mana ada Belanda, terus publikasi. Nah, publikasi itu isinya buat dokumentasi proker-proker yang udah dijalanin di BEM Streaming itu. Terus ada tentang kami, ada kontak buat menghubungin, dan sama e-arsip. Nah, e-arsip itu proposan buat BEM. Jadi misalkan kan surat-surat masuk, surat-surat keluar itu kan biasanya hard file. Nah, buat apa, takut kena kehujanan, takut atau apa, jadi di backup sama e-arsip itu kayak gitu. Jadi software-nya disimpan di situ. Nah, selanjutnya ada APIT atau lomba web design. Itu tuh khususnya buat anak-anak SMK, SMA se-Subang. Waktu itu pernah diadain, dan waktu itu Teh Dinda pernah ikutan juga di sini, dan yang jadi pemenangnya. Nah, itu tuh apa, bikin website kayak gitu, lomba desain web. Selanjutnya ada ada kelas pemrograman web. Nah, kan di TI itu nanti apa, TA-nya bikin web yang kayak gitu. Jadi kan kalau sama dosen mah asal nggak cukup gitu. Jadi di BEM itu inisiatif buat bikin kelas pemrograman web buat anak-anak baru kayak gitu. Mungkin yang lainnya masih ada kayak seminar sharing career talk dan lain-lain. Itu kayak apa, udah lulus kita mau ngapain gitu di dunia IT kayak gitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Selanjutnya sama Linggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Ipan Nuryanti dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Sebelumnya saya ingin meminta maaf sebelumnya karena menteri saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Maka izinkan saya untuk mewakili beliau dalam acara ini. Di sini Kementerian Lingkungan Hidup, terus ada menterinya itu dari Achandra semester 5 dari Prodi Teknik Informatika. Departemen Lingkungan Hidup adalah FI, ada TFI, Prodi Teknik Informatika semester 5 juga. Nah, kalau ini staf dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri. Yang pertama itu ada TVB dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Selanjutnya ada Al-Hafid dari semester 3.
Terus selanjutnya ada saya sendiri, Ipan Suryati dari semester 3 Teknik Informatika. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, kami lebih fokus ke lingkungan sekitar kampus dan juga luar kampus. Alhamdulillah, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri sudah menjalankan beberapa programnya dengan cukup baik, insya Allah. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menjalankan program peduli sampah. Karena melihat beberapa tahun ke depan, ke belakang juga, sampah masih menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Karena itu tujuan kami menjalankan program peduli sampah agar mengajak seluruh masyarakat, seluruh generasi ke generasi, dan khususnya kita sebagai pemuda penerus bangsa insya Allah agar lebih peka lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita, terkhususnya sampah. Maka dari itu, jadi kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang siapa lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gerda Gumilan. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5 yang alhamdulillah diamanati sebagai Menteri dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun anggota dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ada Muhammad Habib Rizik selaku Departemen dari Teknik Informatika semester 5. Dan adapun stafnya ada Muhammad Fadli Iqbal Jamil dari Teknik Informatika semester 5. Yang kedua ada Dinar dari Teknik Informatika semester 3. Dan yang ketiga ada Tiara dari Manajemen Informatika. Adapun program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu ada Pekan Olahraga Mahasiswa yang bertujuan untuk sebagai ajang unjuk diri dari mahasiswa-mahasiswi Subang khususnya di bidang olahraga. Selain itu, dari POM kita bisa bertujuan untuk silaturahmi antara mahasiswa-mahasiswi Stimik Subang dari semester 1 sampai semester 7 yang alhamdulillah untuk POM sendiri sedang kami laksanakan dari hari Rabu kemarin sampai Sabtu. Untuk cabang olahraga yang kami pertandingkan untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Stimik Subang di tahun ini ada badminton, futsal, dan e-sport. Dan di e-sport kami mempertandingkan ada PUBG Mobile dan Mobile Legends yang insya Allah akan dilaksanakan mulai besok untuk pertandingan PUBG Mobile dan Mobile Legends. Mungkin sekian pemaparan proker dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Menteri Sosial dan Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Aryan. Saya dari Kementerian Sosial dan Budaya. Seperti yang sudah dijelaskan dari Pak Perdana Menteri bahwasanya Kementerian Sosial Budaya yaitu bertugas untuk merumus dan merancang program-program yang dapat menjaga eksistensi budaya di tengah akulturasi budaya yang terjadi saat ini, dan mencari isu-isu sosial seperti lebih ke kepedulian kita terhadap kemanusiaan dan bencana alam yang seperti itu. Terus untuk dari strukturnya saya sebagai menteri, terus ada departemen saya yaitu Triani Yuliastari. Untuk stafnya yaitu ada Indah Ainul Azhar, Irma Fadilah, dan Deviana Putri. Untuk program kerja yang ada dari Kementerian Sosial dan Budaya yaitu yang pertama adalah Antares Mengajar. Antares Mengajar ini tujuannya adalah ke siswa-siswi, murid-murid dari sekolah dasar, di mana kita terjun langsung ke lapangan itu mengajar, membantu para murid yang setidaknya
kita berikan ilmu-ilmu dasar seperti matematika ataupun pengetahuan lainnya. Terus yang kedua yaitu ada festival budaya. Nah, festival budaya ini mungkin teknisnya kita lebih ke lomba-lomba dari kebudayaan yang targetannya mungkin siswa-siswa SMA atau SMK se-Kabupaten Subang. Mungkin itu gambaran besar dari program yang ada dari Kementerian Sosial dan Budaya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekali para menteri yang tadi sudah mengucapkan visi dan misi dan tugas serta program kerja ya dari STIMIK itu. Nah,